Halo sahabat sosial, hujan-hujan seperti ini enaknya makan bakso gak sih? Tapi pada kesempatan kali ini kita gak akan makan bakso sahabat sosial, tapi kita akan melaksanakan observasi di SD Lab School. Ikuti perjalanan kita yuk! Dan juga wawancara di SD Lab School. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Dewi Kartini dan rekan saya Samira Bayani. Halo. Oke, langsung saja kita observasi. Nah, sekarang kita mau mencari siswa nih. Kira-kira siapa ya yang beruntung diwawancarai oleh kita? Halo Adek. Hai. Adek dari kelas apa nih? Kelas 5. Kelas 5. Juga kelas 5. Udah belajar apa tadi? Belajar tematik, matematika, sama masuk. Kalau kamu sama? Iya, sama juga. Sekelas ya? Enggak, beda kelas. Oh, beda kelas. Tapi sama juga. Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kayak Adek sebelumnya udah belajar IPS belum? Pernah belajar IPS? Pernah. Ya pasti pernah dong ya. Nah, kalau misalnya sebelum belajar IPS suka berdoa gak? Suka dong. Suka ya? Suka. Berdoanya baca apa? Baca doa mau belajar. Kayak gitu ya? Sama ya? Sama juga. Baik, nanti dilanjutin sama Manda. Manda boleh nanya juga. Ade teteh mau nanya ya. Kalau Ade punya teman yang beda agama? Punya. Punya. Ade yang beda sama Ade kayak wajahnya hitam gitu ya. Ada yang ngejek gak kalau kayak gitu temennya? Suka ada yang ngejek gak? Bisa itu hitung gitu. Suka sih ada Kak. Jadi juga. Tapi masih temenan gak gitu, langsung baikan atau gimana? Main-main ya. Kalau misalnya yang tadi diejek itu sakit hati gak atau kayak gimana? Tahu gak? Nangis biasanya. Nangis ya. Nah, kalau Ade kayaknya gimana kalau misalnya ke temen yang nangis? Tenangin. Tenangin, jangan nangis lagi gitu ya. Iya. Selanjutnya ya, kalau ada temen yang kesusahan misalnya jatuh nih, ada yang temennya itu diketawain atau dibantuin? Ditolongin. Tapi ada juga gak temen yang ngetawain? Ada sih. Ada ya? Ada. Iya, tapi udah tahu kan kalau misalnya ada temen yang jatuh harus gimana? Ditolongin. Oke, mungkin wawancaranya sudah cukup. Terima kasih Ade. Oke sahabat sosial, selanjutnya kita akan observasi di kelas 5B Euforbia. Yuk kita masuk. Ini adalah suasana kelasnya. Pada saat ini sedang dilaksanakan pembelajaran IPS. Kita dengarkan arahan guru dulu yuk. Multiple choice pilihan ganda, and the second section is essay. Kalian kalau esai sama 15. Untuk esai, please don't ask question. All of the question, please don't ask until 20 ya. 20 minutes without question. Just do by yourself. Gak ada ngobrol, gak ada nanya. Kebetulan pada saat pelaksanaan observasi, kelas ini sedang diadakan ujian. Siswa-siswi sedang fokus mengerjakan soal dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, seperti mencontek, mengobrol, bertanya kepada teman, atau ke guru. Semua siswa tertib mengerjakan soal. Pendidikan karakter di sekolah ini nampaknya sudah muncul. Selanjutnya, kita akan melaksanakan wawancara bersama Bu Ulfi. Halo sahabat sosial, jadi pada hari ini kita udah berdiri bersama sama Ibu siapa nih? Perkenalkan diri Bu. Oh iya, nama saya Ulfi, biasa sama anak-anak disebutnya Miss Ulfi.
Saya di sini ngajar science, math, sama pelajaran-pelajaran tematik. Iya baik, Miss Sulfi ya. Miss Sulfi perkenalkan, saya Dul Kartini dan juga rekan saya Karina Handayani. Nah, di sini Miss Sulfi kita mau wawancara nih seputar integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di SD Life School. Nah, boleh Ibu? Mangga. Baik, kita langsung mulai aja mungkin ya. Untuk yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan karakter yang wajib dilaksanakan di sekolah? Pendidikan karakter ya, paling karena di kurikulum sendiri kan nggak ada ya mengkhususkan pendidikan karakter, cuman tetap harus diselipkan di dalam pelajarannya. Jadi tetap harus diselipkan baik itu sebelum kayak ngasih persepsi gitu ya, yang berhubungan tentang pendidikan karakter, himbauan-himbauan, terus kayak aturan-aturan apa dan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan selama di sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu sendiri pendidikan karakter itu bagaimana sih? Kalau dari urgensinya, urgent banget ya, karena kan di sini juga Indonesia sedang coba buat mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana anak-anak ini diminta untuk merdeka dalam banyak hal, harus mereka bisa berpendapat dan lain sebagainya. Karena itu pendidikan karakter itu penting, di mana mereka harus mau speak up, harus mau show up apa yang mereka punya, apa yang mereka tahu, even apa yang mereka utarakan atau yang mereka statement yang mereka berikan itu salah, tapi tetap harus dihargai oleh guru karena memang itu pendapat dari apa yang mereka ketahui. Gitu ya. Baik Ibu. Nah Ibu tadi menyinggung tentang urgensi ya, urgensi pendidikan karakter. Nah, apakah penting jika pendidikan karakter itu terintegrasi dalam pembelajaran IPS? Sangat penting kayaknya, karena dari IPS aja itu tentang sosial. Sosial itu kan berarti tentang interaksi, baik itu interaksi antar individu dengan kelompok atau lain sebagainya. Nah jadi kalau misalkan kita berinteraksi kan tidak self bukan diri kita untuk diri kita sendiri, enggak kan. Yang namanya interaksi pasti ada hubungan dengan orang lain, hubungan dengan kelompok lain. Kalau misalkan karakter seseorang itu misalkan untuk berinteraksinya buruk, dia kan akan sulit. Jadi memang seperti itu sih. Baik, di sini gimana sih cara Ibu mengintegrasikan pendidikan karakter dengan IPS sendiri? Karena kebetulan IPS tentang ilmu sosial, terus banyak tentang interaksi. Paling hal utamanya ngasih contoh tentang real life aja sih, kayak real life story, terus kayak bagaimana mereka menghadapi situasi yang diberikan dari case yang sebelumnya dikasih kayak gitu. Terus juga menanyakan pengalaman mereka bagaimana, misalkan saat harus mengerjakan PR itu kayak gimana, harus gimana, mengerjakan kelompok itu harus kayak gimana, apakah boleh misalkan saat bekerja kelompok salah satu orangnya itu away dari tugasnya misalkan. Nah selanjutnya, sejauh mana sih pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah SD ini? Alhamdulillah kalau yang saya sendiri ya, kalau yang lain kurang tahu. Cuman kalau saya sendiri biasa itu masih diselipkan selain dari pelajaran IPS ya, karena banyak kan yang berhubungan. Cuman emang di pelajaran IPS karena mungkin babnya juga lagi nyambung ya tentang interaksi sosial, jadi banyak juga gimana sih cara berinteraksi yang baik dan betul, yang baik dan benar, terus berinteraksi dengan yang lebih tua itu bagaimana, dengan teman sebaya bagaimana, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, seperti itu sih. Oke. Mungkin selanjutnya, apakah ada kesulitan dan tantangan apa gitu Bu yang dirasakan ketika Ibu mengajarkan pendidikan karakter pada pembelajaran IPS itu sendiri? Kendala paling lebih ke pemahaman siswa sih ya, maksudnya karena pemahaman siswa mungkin ada yang belum nyampe nih, walaupun saya kasih kayak dikasih contoh
lainnya misalkan. Tapi kan ada juga yang masih gimana Miss, masih belum ngerti gimana. Terus kalau pendidikan karakter juga kan ada yang bisa langsung menerima apa yang diberikan dulu, ada yang masih mereka nggak ngerti itu untuk apa, jadi tidak dilakukan kayak gitu. Sama paling assessmentnya, karena kan kita ngasih pendidikan karakter, cuman tidak bisa diukur dengan hanya cara dilihat terus gitu kan. Jadi nggak ada assessment yang atau tolak ukur yang pasti gitu untuk mengukur anak ini udah cukup belum ya. Paling baru bisa dilihat dari luarnya aja, kita nggak tahu kan kalau misalkan di dalamnya bagaimana. Baik, mungkin untuk wawancara hari ini udah selesai Bu, namun ada sedikit proses statement juga. Apa dong ya? Paling karena pendidikan karakter penting ya, bukan hanya di pelajaran IPS saja, tapi di seluruh pelajaran, karena ilmu itu pasti berhubungan dengan semua bidang. Ilmu IPS, karakter juga pasti dibutuhkan di segala bidang. Jadi sangat penting pendidikan karakter itu untuk diterapkan baik itu pelajaran IPS ataupun pelajaran yang lain. Baik, mungkin sahabat sosial sudah cukup untuk wawancara kali ini. Baik sahabat sosial semuanya, tadi kita sudah wawancara kepada siswa dan juga pada guru. Untuk kesimpulannya, kita harus mengimplementasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran, termasuk pada pembelajaran IPS, dan itu sangat penting. Dan untuk implementasi pendidikan karakter itu bisa dilakukan pada ranah sosial maupun pada ranah spiritual. Oke sahabat sosial, cukup sekian vlog kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah!